Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Aulian Halik, salah satu dosen pengampu mata kuliah Mekanika Teknik di Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar mekanika teknik. Nah, untuk topik pembahasan pada kesempatan kali ini ada 7. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peran ilmu mekanika teknik di bidang pertambangan. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah tentang gaya, di mana kita akan membahas tentang pengertian gaya, satuan gaya, sifat-sifat gaya, macam-macam gaya, sistem gaya, dan resultan gaya. Untuk capaian pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu memahami peran ilmu mekanika teknik dalam bidang pertambangan. Dan tentunya mahasiswa mampu memahami sistem gaya, baik dalam 2 maupun 3 dimensi. Nah, yang pertama kita perlu paham dulu peran ilmu mekanika teknik di bidang pertambangan. Nah, di pertambangan banyak sekali persoalan-persoalan keteknikan yang terjadi di lapangan. Nah, seperti bagaimana reaksi batuan ketika diambil untuk dipergunakan, dan berapa dan bagaimana kekuatan batuan untuk menerima beban. Nah, ada juga persoalan lain mengenai bagaimana kekuatan geser batuan, bagaimana pengaruh bidang lemah terhadap kekuatan, bagaimana mekanisme keruntuhan batuan, apakah lubang bukaan bawah tanah sudah aman, bagaimana mengatasi masalah air di dalam struktur bawah tanah, dan bagaimana pengaruh suatu lubang bukaan terhadap lubang bukaan lainnya. Ini merupakan salah satu contoh persoalan keteknikan di bidang pertambangan. Masih banyak lagi persoalan-persoalan lainnya yang ada di bidang pertambangan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keteknikan ini, kita perlu memahami ilmu teknik penambangan. Nah, ilmu teknik penambangan ini tentunya kita akan pelajari di bidang pertambangan. Contohnya tentang geoteknik dan kestabilan, kemudian tentang peledakan, kemudian tentang pemboran dan penggalian, perencanaan tambang, dan ventilasi tambang. Ini merupakan ilmu-ilmu keteknikan di bidang pertambangan. Nah, untuk menunjang mempelajari ilmu keteknikan di bidang pertambangan, tentunya kita harus punya landasan ilmu atau dasar-dasar ilmu keteknikan. Nah, dasar-dasar ilmu keteknikan ini berupa ilmu mekanika teknik, mekanika tanah, dan mekanika batuan. Nah, oleh karena itu, peran ilmu mekanika teknik adalah sebagai salah satu landasan ilmu keteknikan atau sebagai salah satu dasar ilmu keteknikan yang dapat mendukung teknik penambangan yang baik, sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keteknikan di bidang pertambangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang mekanika teknik. Materi yang pertama itu tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang menyebabkan benda dalam keadaan diam menjadi bergerak, atau sebaliknya, benda dari keadaan bergerak menjadi diam. Nah, perhatikan gambar di sebelah kiri. Seseorang mendorong sebuah balok, berarti memberikan kekuatan atau gaya kepada benda agar benda tersebut bergerak. Maka kekuatan atau gaya yang diberikan oleh orang tersebut merupakan gaya aksi.
sedangkan gaya reaksi adalah gaya yang dimiliki oleh benda tersebut yang berlawanan arah dengan gaya aksi, dengan kekuatan yang sama besar dengan gaya aksi. Nah, di sini apabila gaya aksinya lebih besar dari gaya reaksi, maka benda tersebut akan bergerak. Tetapi apabila gaya aksinya sama dengan gaya reaksi, maka benda tersebut dalam keadaan seimbang atau keseimbangan. Nah, hal ini dikenal dengan hukum Newton 3. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, dalam pengertian lain, gaya juga merupakan muatan pada suatu konstruksi yang dinyatakan dengan sepotong garis. Dan gaya juga adalah sebuah vektor yang mempunyai besar dan arah. Nah, perhatikan gambar di sebelah kanan. Gaya dapat digambarkan dalam bentuk garis atau kumpulan garis yang memiliki besar gaya F. Garis kerjanya yaitu garis A hingga B. Arah kerjanya yaitu B. Dan titik tangkap gaya adalah A. Gaya-gaya biasanya disimbolkan dalam huruf F atau P. Ini gaya yang bekerja pada sebuah kotak dari A ke B. Nah, jika ada beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda atau sebuah kotak, maka akan diberi indeks gaya. Misalnya F1 untuk gaya 1, F2 untuk gaya 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini salah satu contoh gaya yang paling sederhana. Perhatikan sebuah kotak yang diletakkan di atas timbangan. Kotak tersebut tetap diam, sedangkan timbangan menunjukkan suatu angka. Berarti kotak tersebut memiliki berat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kotak tersebut memiliki gaya berat. Namun pertanyaannya, mengapa kotak tersebut tetap diam atau tidak bergerak? Karena kotak tersebut memiliki gaya lain yang disebut dengan gaya penahan yang dinamakan oleh gaya normal. Jika tidak ada gaya penahan atau gaya normal yang berlawanan dengan gaya berat, maka kotak tersebut akan bergerak. Nah, dalam kondisi diam, maka gaya berat ini sama dengan gaya normal. Selanjutnya kita lihat lagi contoh gaya yang lainnya. Nah, perhatikan gambar A. Pada gambar A terdapat dua orang yang mendorong kereta. Maka dapat dikatakan terdapat dua gaya yang diberikan, yaitu F1 dan F2. Nah, ini merupakan gaya aksi. Dan kotak dan kereta tersebut memiliki gaya reaksi yang berlawanan dengan gaya aksi, yaitu F kecil. Nah, perhatikan gambar C. Terdapat satu orang dewasa yang mendorong kereta. Nah, dapat dikatakan satu orang dewasa ini dapat mewakili atau gaya yang diberikan oleh orang dewasa ini sama besarnya dengan dua orang anak pada gambar A. Maka dapat dikatakan satu gaya yang diberikan pada kereta oleh orang besar yaitu F. Nah, ini merupakan gaya 1 ditambah gaya 2 sama dengan F. Ini gaya 1, ini gaya yang dua orang anak ini. Dan dijumlahkan sama dengan besar gaya yang diberikan oleh orang
orang dewasa. Nah, ini salah satu contoh penggambaran gaya yang lainnya. Nah, dari contoh-contoh tadi kita bisa melihat efek dari sebuah gaya. Apa yang terjadi jika sebuah benda tersebut diberikan gaya? Nah, pertama, gaya dapat mengubah gerakan benda. Jika benda diam, maka gaya dapat membuatnya bergerak, seperti contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Dan jika benda sudah bergerak, gaya dapat mempercepatnya. Nah, kemudian gaya dapat memperlambat gerak benda. Contohnya saat kita mengendarai mobil, kemudian kita menginjak rem, lama-lama mobil tersebut akan bergerak lambat. Dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Contohnya saat kita melempar bola ke dinding misalnya. Nah, kita memberikan gaya pada bola ke arah dinding. Nah, selanjutnya dinding memiliki gaya penahan dan memberikan gaya kepada bola, dan bola tersebut berbalik arah kita, jadi dapat mempengaruhi arah gerak benda. Kemudian gaya dapat menimbulkan tekanan internal di dalam benda. Misalnya kita duduk pada sebuah kursi sofa, dan saat kita duduk maka kita memberikan tekanan internal pada sofa tersebut. Kemudian gaya dapat merubah bentuk benda. Misalnya saat kita memukul batu. Nah, saat kita memukul batu dan batu tersebut pecah, maka bentuk batunya akan berubah menjadi bentuk pecahan. Artinya merubah bentuk semula menjadi bentuk yang baru. Nah, itulah efek-efek dari sebuah gaya yang kita berikan pada benda. Nah, selanjutnya satuan gaya ini sangat penting karena kita akan menghitung besar gaya yang terjadi pada benda. Oleh karena itu, gaya juga memiliki satuan. Nah, satuan gaya menurut satuan internasional adalah Newton yang dilambangkan dengan huruf N. Hukum Newton 2, gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan massa benda dikalikan percepatannya, yaitu gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, rumusnya F sama dengan massa atau disimbolkan M dikali dengan A atau percepatan. Nah, maka 1 Newton dan gaya satuannya Newton. 1 Newton itu adalah gaya yang memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada massa 1 kg. Jadi ini 1 dikali dengan 1, jadi 1 Newton. Oke, satuan-satuan gaya yang lainnya yang bukan standar internasional ada juga, yaitu dyne, kilogram Hertz, kilopon, pound Hertz, dan poundal. Nah, ini satuan-satuan gaya yang lainnya. Tapi yang biasa dipakai atau yang satuan internasional adalah satuan Newton. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang sifat-sifat gaya. Pertama, gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya dan tidak berubah sifatnya. Perhatikan, gaya dapat bekerja sepanjang garis kerjanya. Nah, ketika seseorang atau si A ini melempar gaya ke tanah, maka gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya menuju tanah. Dan tanah mempunyai gaya penahan. Nah,
diberikan kepada bola ini, dan garis kerjanya berubah ke arah si B, dan ini garis kerjanya dipindahkan lagi ke arah si B. Jadi itu gaya dapat dipindahkan asal dia sepanjang garis kerjanya. Nah, selanjutnya sifat-sifat gaya selanjutnya yaitu besaran gaya dapat digantikan dengan satu gaya pengganti yang disebut dengan resultan gaya. Nah, resultan gaya ini bisa diibaratkan jumlah dari gaya-gaya yang bekerja digantikan menjadi satu gaya, yaitu resultan gaya. Nah, sifat gaya yang ketiga yaitu gaya boleh dipindahkan dari garis kerjanya apabila pada gaya tersebut ditambahkan suatu besaran kopel dan sifat gaya tidak berubah. Nah, maksudnya kopel ini adalah dua buah gaya sejajar yang sama besarnya dan berlawanan arah. Contohnya apa? Contohnya saat kita memutar, membuat mur atau baut, di mana tangan kita ini memberikan gaya putar pada kedua sisi tuas. Nah, arahnya berlawanan. Nah, tapi kedua gaya yang kita berikan sama besar. Ini yang menunjukkan adalah sebuah kopel. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gaya. Ini jenis-jenis gaya berdasarkan garis kerjanya. Jadi ada gaya koliner dan konkuren. Gaya koliner ini gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Jadi satu garis lurus. Gaya-gaya yang garis kerjanya terdapat pada satu garis. Kemudian gaya konkuren. Ini gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Ini garis kerjanya dia berpotongan pada satu titik. Nah, jenis-jenis gaya berdasarkan pembebanan. Nah, ada 3 jenis gaya yang dibagi berdasarkan pembebanannya. Yang pertama yaitu gaya terpusat atau beban terpusat. Nah, contohnya saat kita mengukur berat badan atau beban orang. Nah, ini gaya terpusat. Kemudian gaya terbagi rata, teratur, tidak teratur. Contohnya beban plat beton. Nah, ini pada struktur bangunan terlihat tiang-tiang yang merupakan gaya yang terbagi pada tiang-tiang bangunan. Kemudian gaya momen lentur atau momen punter. Contohnya papan loncat indah. Papan loncat indah kan seperti gaya lentur yang bekerja pada papan loncat indah. Nah, selanjutnya jenis-jenis gaya yang berdasarkan cara kerja gaya. Jadi ada gaya luar, ada gaya dalam. Nah, gaya luar ini gaya yang bekerja di luar konstruksi. Jadi gaya ini bekerja di luar konstruksi. Misalnya ini yang hijau ini menunjukkan konstruksinya. Jadi gaya yang bekerja di luar konstruksi ini merupakan gaya luar, yaitu gaya vertikal, gaya horizontal, lentur, dan puntir. Momen lentur dan momen puntir. Kemudian gaya dalam. Jadi gaya yang ada di dalam badan struktur yang berusaha menjaga keseimbangan beban-beban luar yang bekerja pada struktur. Nah, ini gaya dalam, ini gaya yang berada dalam struktur benda. Misalnya yang tidak keluar dari konstruksi, yang berada di dalam konstruksi. Ini menjaga keseimbangan benda apabila ada gaya luar yang bekerja.
adalah gaya dalam. Nah, sistem gaya. Sekarang kita akan masuk ke sistem gaya. Nah, sistem gaya ini jika ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda, kedua gaya tersebut disebut sebagai sistem gaya. Nah, sistem gaya secara umum ada 7, yaitu gaya koplanar, gaya koliner, gaya konkuren, gaya koplanar konkuren, gaya koplanar non-konkuren, gaya non-koplanar konkuren, dan gaya non-koplanar non-konkuren. Nah, mari kita lihat contohnya satu persatu. Untuk gaya koplanar, yaitu gaya yang garis aksinya terletak pada bidang yang sama. Jadi ini misalnya bidang sebuah benda ya. Jadi gaya koplanar ini pada satu bidang yang sama, yang terjadi pada bidang yang sama. Misalnya di satu bidang ini gayanya vertikal ke bawah atau vertikal ke atas atau ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk gaya koliner, gaya yang garis aksinya terletak pada garis yang sama. Jadi dia segaris gayanya. Kemudian untuk gaya konkuren, yaitu gaya-gaya yang bertemu pada satu titik. Artinya ini gaya yang bertemu pada satu titik. Kemudian gaya koplanar konkuren, yaitu gaya yang bertemu di satu titik dan bertemu pada satu garis aksinya. Nah, ini bertemu pada satu titik dan bertemu pada satu garis aksinya. Nah, selanjutnya koplanar non-konkuren. Gaya koplanar dan non-konkuren yaitu gaya yang tidak bertemu pada satu titik, tetapi garis aksinya terletak pada bidang yang sama. Nah, ini terletak pada satu bidang, namun gayanya tidak bertemu pada satu titik. Nah, arahnya ada yang berbeda-beda, yang menyebabkan dia tidak bertemu dalam satu titik. Kemudian non-koplanar konkuren yaitu gaya yang bertemu pada satu titik, tetapi garis aksinya tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, ini ada sebuah benda yang bertemu satu titik, namun garis aksinya ini terletak pada tidak terletak pada bidang yang sama, artinya bidangnya berbeda. Nah, ada yang bidangnya di sini, ada bidang yang di sini, ada bidang yang di sini. Nah, untuk non-koplanar non-konkuren yaitu gaya yang tidak bertemu pada satu titik dan garis aksinya juga tidak terletak pada bidang yang sama. Ini masing-masing dia sudah tidak bertemu dalam satu titik, dia garis aksinya pada bidang yang berbeda-beda pula. Selanjutnya kita bahas tentang resultan gaya. Ini resultan gaya ini mengenai penjumlahan gaya-gaya yang bekerja dalam arah tertentu. Ini disebut dengan resultan gaya. Nah, penjumlahan gaya itu yang pertama kita akan bahas penjumlahan gaya secara analitis. Bila dua buah gaya bekerja pada arah yang sama secara horizontal atau vertikal, maka resultan gayanya adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja. Nah, misalnya gaya yang bekerja secara horizontal F1 dan F2, maka resultan gayanya yaitu jumlah F1 dan F2. Kemudian bila ada dua buah gaya yang bekerja pada arah yang berlawanan secara horizontal atau vertikal. Nah, ini dua buah gaya yang bekerja horizontal tapi arahnya berlawanan, maka dia tidak dijumlahkan seperti yang pertama. Ini
kurangkan, di mana F1 ini gayanya yang lebih besar dibandingkan dengan F2. Nah, selanjutnya, bila dua buah gaya yang membentuk sebuah sudut, maka resultan gayanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos sudutnya atau cos alfanya. Nah, ini untuk mencari sebuah gaya yang membentuk sebuah sudut. Nah, ada juga metode untuk mencari sebuah gaya yang membentuk sudut, mencari resultan gayanya. Yaitu yang pertama, selesaikan semua gaya secara horizontal dan temukan jumlah aljabar dari semua komponen yang horizontal. Kemudian juga selesaikan semua gaya secara vertikal dan tentukan jumlahnya dari komponen yang vertikal tersebut. Jadi ini dihitung terpisah. Dia hitung dulu yang komponen yang horizontal, terus yang komponen yang vertikal. Nah, kemudian baru dihitung resultan gayanya. Nah, akar dari jumlah kuadrat dari jumlah yang horizontal dan kuadrat dari jumlah yang vertikal. Mana sudut yang dibentuknya yaitu jumlah gaya yang vertikal per jumlah gaya yang horizontal. Nah, contoh perhitungannya itu seperti ini. Misalnya ada 3 buah gaya yang bekerja, ini membentuk sudut. Nah, ada F1, F2, dan F3. Maka dengan metode tadi kita hitung dulu jumlah gaya yang horizontal, kemudian kita hitung lagi jumlah gaya yang vertikal. Nah, untuk yang horizontal dia memakai kosinus ya, semua kosinus. Nah, sudutnya, sudutnya dihitung dari arah horizontal, itu theta 1. Kemudian untuk F2 itu theta 2. Dan untuk F3 theta 3. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung yang horizontal. Untuk menghitung yang vertikal digunakan sinus. Jadi ini tetap gaya ini yang dipakai, tapi ini sin theta 1, untuk F2 sin theta 2, dan untuk F3 sin theta 3. Setelah didapat yang gaya horizontal dan gaya vertikal, maka resultan gayanya dihitung akar dari jumlah kuadrat dari jumlah yang gaya yang horizontal ditambah dengan kuadrat dari gaya yang vertikal. Nah, contoh soalnya nih, kita mulai menghitung resultan gaya. Misalnya ada 4 gaya yang bekerja ya, ini 20 Newton, 25 Newton, 30 Newton, dan 35 Newton. Ini ada 4 gaya yang bekerja. Maka kita akan hitung resultan gayanya dari semua gaya ini. Nah, kita pakai metode yang horizontal dan vertikal. Jadi kita hitung dulu gaya yang bekerja horizontal dan gaya yang bekerja vertikal. Horizontal tadi kita gunakan kosinus. Ini gampang sekali, tinggal F1 nya berapa? 20 Newton, kemudian kosinus 30. Ini sudutnya dihitung terhadap garis horizontal. Ini 30. Kemudian untuk yang 25 sudutnya yang ini 90. Jadi cos 90. Kemudian yang untuk 30, nah 90 tambah 45, jadi dari sini ke sini 135. Nah, kemudian yang 35, jadi kosinus dari sini 30, 90, 135 ditambah 45 tambah 40, jadinya 220. Nah, dihitung didapatkan minus
30,7 Newton. Nah, sudah yang horizontal, dihitung lagi yang vertikal. Vertikal dipakai sinus. Jadi yang 20 dikali sin 30. Selanjutnya yang 25 dikali sin 90. Nah, selanjutnya 30 dikali dengan sin 135. Dan yang terakhir 35 dikali dengan sin 220. Nah, hasilnya akan dihitung resultan gayanya. Nah, resultan gayanya ini didapat dari dan sudah dijumlahkan yang horizontal sama yang vertikal. Tinggal dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian diakarkan. Nah, dapat 45,6 Newton. Nah, tadi kita menghitung resultan gaya secara analitik ya, secara perhitungan aljabar. Nah, ada juga penjumlahan gaya secara grafis, artinya digambar. Digambar, resultan gayanya itu digambar. Nah, misalnya kita lihat ada misalnya kita sudah gambar nih gaya F1, F2, F3, F4. Nah, bagaimana cara menentukan resultan gayanya? Nah, ini dipakai metode jajar genjang. Nah, dibuat jajar genjang dengan F1 dan F2 sebagai sisi. Nah, dari F1 dan F2-nya ini sebagai sisinya. Kita tinggal tambahkan sisi jajar genjang yang lainnya. Nah, titik sudut yang dibentuk dari F1 dan F2 ini yaitu resultan gaya. Nah, inilah yang disebut dengan garis resultan gaya yang pertama, R1. Nah, kemudian dari R1 ini kita buat lagi jajar genjang dengan sisinya R1 dan F3. Nah, ditarik juga diagonalnya dan di sudutnya ini dibentuk R2. Nah, selanjutnya begitu juga untuk F4. Nah, sebagai sisinya R2 dan F4, maka dibentuk lagi jajar genjang, maka didapat R3. Maka inilah yang disebut sebagai resultan gaya. Untuk perhitungannya ini menggunakan skala ya. Misalnya kita ini menggambar di kertas grafik ya. Kita memakai skala, misalnya 1 cm itu 25 kg, maka sepanjang garis yang kita dapat itu dikalikan dengan skala. Nah, selanjutnya untuk metode tertutup. Nah, ini misalnya ada gaya yang bekerja F1, F2, F3, dan F4. Nah, ini dipakai metode tertutup, maka R atau resultan gayanya dihubungkan dari titik tangkap F1 dengan ujung F4, dan itulah resultan gayanya. Nah, panjang ini dikalikan dengan skala, maka didapat besar dari resultan gaya. Nah, coba kita menghitung resultan gaya. Ini sebagai tugas. Ini saya sudah buatkan sebuah contoh soal. Saya sudah hitung juga cara-caranya. Saya sudah perlihatkan. Tinggal adik-adik lengkapi titik-titik yang masih kosong ini. Nah, caranya gampang. Nah, ini tentukan resultan gaya F1 dan F2 yang membentuk sudut 45. Jadi kita pakai rumus yang ini. Jadi R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, ini gampang, tinggal dimasukkan nilainya. F1 berapa? Nah, F2 berapa?
2 kali F1 50, F2 berapa, kemudian dikali dengan cos alfa. Ini nanti diganti, cos alfanya berapa, cos 45. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya jadi nanti satuannya yaitu Newton. Ini sebagai tugas ya, dilengkapi. Nah, selanjutnya ini yang banyak gaya, ada 5 gaya. Tadi saya sudah contohkan juga contoh perhitungan seperti gaya ini. Tentukan resultan yang bekerja dari A hingga B. Nah, jadi ini adik-adik lengkapi titik-titik yang masih kosong sehingga mendapat resultan gayanya berapa. Jadi ini untuk yang horizontal dihitung dulu menggunakan kosinus. Kemudian yang vertikal juga dihitung juga menggunakan sinus sudut-sudutnya. Nah, makanya nanti resultan gayanya dihitung dari akar dari jumlah dari gaya yang horizontal dikuadratkan dan ditambah dengan jumlah gaya yang vertikal dikuadratkan. Maka akan menghasilkan berapa Newton. Nah, ini juga ada contoh lain dari resultan gaya yang tidak membentuk sudut, tapi arah kerjanya ini berbeda-beda masing-masing gayanya. Nah, sama ini juga menggunakan jumlah-jumlah gaya yang horizontal dijumlahkan terlebih dahulu dan jumlah gaya yang vertikal dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, ingat yang horizontal yaitu yang 25 sama yang 20 kilonewton. Nah, ini akan dikurangkan karena arahnya berlawanan. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Nah, apabila dua gaya yang berlawanan, maka dia dikurangkan. Mana gaya yang lebih besar? Maka 25 dikurang 20. Hasilnya berapa? Kemudian untuk yang vertikal yang bergerak ke bawah atau ke atas, perhatikan ini sama pergerakannya ke bawah. Nah, maka gayanya dijumlahkan, namun pergerakannya itu ke bawah, berarti dia minus. Berarti 50 nih, min 50 ditambah dengan min 35, hasilnya berapa? Nah, resultan gayanya memakai rumus yang telah kita pakai sebelumnya, yaitu akar dari jumlah gaya kuadrat dari jumlah gaya yang horizontal ditambah dengan kuadrat dari jumlah gaya yang vertikal. Nah, hasilnya berapa? Ini nanti dilengkapi. Oke, untuk yang terakhir ini sama seperti yang sebelumnya, tinggal dijumlahkan yang horizontal menggunakan kosinus untuk sudutnya dan yang vertikal menggunakan sinus untuk sudutnya. Nah, jadi tadi tugasnya ada 4, tinggal dilengkapi saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan adik-adik dapat mengerti apa yang saya paparkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.